Pemirsa, sebelumnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang tersangkut kasus situs judi online bertambah menjadi 16 orang. 11 diantaranya bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Lebih terkait apa, Pak? Penggeledahan terkait apa? Di kita lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya, nanti ya. Jumlah aja jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, mengungkapkan keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus judi online. Ia menyatakan bahwa oknum pegawai tersebut membantu agar website yang dikelola oleh pelaku judi online tidak diblokir. Sekalian perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan tersangka AK, bahwa yang bersangkutan pada akhir tahun 2023, tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital, dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online, dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Pemirsa, hujan deras yang melanda wilayah Tangerang sejak Selasa siang hingga sore menyebabkan tanah longsor dengan kedalaman 7 meter. Musibah ini menyebabkan putusnya akses antara desa Karang Tangerang ke Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Tanah longsor yang terjadi setelah hujan mengguyur sejak pagi hingga malam kemarin di Kabupaten Tangerang kini masih ditutup garis polisi untuk menunggu pengecekan lokasi lebih lanjut dari BPBD dan kepolisian setempat. Lokasi jalan yang berada di tebing dan berdekatan dengan Sungai Karang Tengah menyebabkan tanah amblas sepanjang lebih dari 20 meter.
dengan kedalaman mencapai 7 meter. Akibat kejadian ini memutus jalur alternatif yang menghubungkan antara Desa Karangtengah, Tangerang menuju Parung Panjang dan Bogor. Jalan desa ini memutus antara jalan Kecamatan Parung Panjang sampai ke Serpong. Ini merupakan jalan alternatif apabila ada orang yang mau ke Serpong ataupun mau ke Parung Panjang. Nah sekarang jalan itu ya karena ada musibah longsor terputus. Ya dampaknya bagi warga, terutama untuk khusus warga Desa Karangtengah, ya itu. Jadi ada jalan yang terputus, terus banyak anak sekolah yang memang tidak bisa lewat ke situ. Tapi ya secara lisan Pak Lurah sudah minta izin ke pihak pengembang perumahan Insani untuk memberikan jalan lintas sebagai alternatif untuk menuju sekolah ataupun tempat kerja warga Desa Karangtengah. Sebelumnya, akibat diguyur hujan deras, sebuah jalan di Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kejadian ini, sejumlah pengguna jalan terpaksa harus mencari jalan alternatif lain untuk pulang ke rumah mereka. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera memperbaiki akses jalan antara penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor ini. Tim Liputan iNews melaporkan.